Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Marilah bersama-sama kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan nikmat kesehatan kepada kita bersama. Di pagi ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 6 ini dalam rangka kegiatan diseminasi menyebarkan informasi tentang budaya positif sebagai bagian dari agenda program calon guru penggerak untuk aksi nyata modul 1.4. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita hadirkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menghijrahkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik Bapak Ibu rekan guru, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kesempatan waktunya menghadiri kegiatan diseminasi saya untuk pagi ini. Ibu Ratna Winis SPD selaku Kepala Sekolah UPT SDN 05 Padangganting yang saya hormati, Bapak Ibu Majelis Guru beserta karyawan dan karyawati SDN 05 Padangganting yang saya hormati. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa diseminasi ini adalah rangkaian kegiatan kami sebagai CGP dalam pengumpulan tugas aksi nyata kami tentang modul 1.4 budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, pada modul 1.4 ini kami memiliki ketertarikan yang sangat intens di sana karena banyak miskonsepsi kita sebagai guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan pembinaan kepada anak-anak kita. Terdapat miskonsepsi di sana. Mudah-mudahan nanti di dalam diseminasi budaya positif ini kita dapat merubah paradigma yang salah dan diluruskan kembali. Baik Bapak Ibu, modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri Norawati SPD UPT SDN 05 Padangganting CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin bertanya, kira-kira dengan dua kosakata budaya dan positif atau budaya positif ini apa yang terbersit atau apa yang terpikirkan atau apa yang tergambarkan kira-kira di kepala kita Bapak Ibu? Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Terima kasih Bu Supitri. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nanti kita akan menelusuri lebih jauh tentang budaya positif ini atau yang tadi kata Ibu, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Baik Bapak Ibu, sebagai pendahuluan sedikit kita merefleksikan diri kita bahwa kita ini guru pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau pekebun, di mana seorang petani atau pekebun itu penting menjadikan tanamannya tumbuh dan kembang sesuai kodrat tumbuhan tersebut. Tentu kita ingin tumbuhan dan tanaman kita itu tumbuh subur. Nah, dengan perlakuan-perlakuan yang khusus yang sesuai dengan tumbuhan yang kita tanam. Barangkali kita perlu memperhatikan tanahnya, barangkali kita perlu memperhatikan pupuk yang kita berikan, atau barangkali kita perlu melakukan perlakuan-perlakuan yang spesifik terkait tumbuhan yang kita tanam. Begitulah kita Bapak Ibu di dalam mendidik anak-anak kita. Kita hanya menuntut kodrat, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita. Kita tidak bisa memaksakan keinginan kita kepada mereka. Nah, kita ya Bapak Ibu, bahwa kita ini hanya sebagai penuntut. Kalau diibaratkan kita adalah seorang petani dan pekebun. Lanjut, ada 3 pertanyaan pemantik yang ingin saya ajukan pada kesempatan ini.
Tapi jawabannya hanya setuju dan tidak saja ya Bapak Ibu. Tidak, kita belum meminta tanggapan alasannya, tapi cukup kira-kira setuju atau tidak begitu. Satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Kita setuju apa tidak? Tidak ya Pak. Terima kasih Bapak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman, sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak kita terkait hal itu? Kalau dengan hal positif, setuju. Bagaimana Bapak? Kalau dengan hal yang positif, itu setuju. Iya, optimis untuk hal-hal positif katanya setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kalau poin ketiga itu bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak kita? Setuju, biasanya kan seperti itu. Kalau saya tidak setuju. Tidak setuju Pak. Kalau Bu Supitri setuju. Biasanya kita kan seperti itu. Sangat setuju. Sangat setuju kata Ibu Kepala. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, itu yang saya harapkan. Ada perbedaan tanggapan kita atau pendapat kita tentang hal ini. Di poin ketiga ada yang bilang setuju dan ada yang bilang tidak setuju. Mudah-mudahan dengan penjelasan selanjutnya kita dapat menyimpulkan. Ya Bu Pi, apakah terjadi miskonsepsi selama ini terkait hal itu? Nah, maka di awal saya munculkan pertanyaan pemantik ini. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini ya. Terkait budaya positif tadi yang disampaikan oleh Bu Supitri, katanya tadi apa tadi Bu Supitri yang budaya positif itu? Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, benar sekali. Budaya positif itu Bapak Ibu adalah sebuah perwujudan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, nilai-nilai kebajikan yang universal itu yang dianggap menyeluruh oleh semua orang itu baik, begitu. Nah, semua orang menganggap bahwa nilai-nilai kebajikan atau keyakinan itu baik. Maka itu yang disebut dengan budaya positif. Jadi jika ada anggapan itu tidak baik, maka itu bukan budaya positif. Nah, kita lihat dulu perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, ini poin kita Bapak Ibu. Kita perlu meninjau bentuk disiplin yang kita jalankan selama ini. Nah, lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Nah, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nanti kita akan mengkaji ulang tentang bagaimana penerapan disiplin kita selama ini di sekolah kita. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini dia. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut Glasser pada teori kontrolnya ada miskonsepsi yang perlu diluruskan atau kekeliruan yang perlu kita luruskan tentang sebuah kontrol. Nah, apa yang miskonsepsi yang perlu kita luruskan itu menurut Glasser? Kalau menurut Glasser, teori kontrol itu adalah tindakan yang dilakukan setiap orang itu punya tujuan, ada tujuannya. Terlepas dari tindakannya itu tidak kita terima atau tidak baik, dia punya tujuan. Nah, maka di ilusi kontrol ini ada miskonsepsi kekeliruan yang harus kita luruskan. Kita lihat poin pertama. Ilusi guru mengontrol murid. Kita membayangkan, mengilusikan bahwa kita guru dapat mengontrol murid. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu, bahwa murid itu tidak bisa kita kontrol. Mereka akan melakukan apapun yang mereka mau. Kita tidak dapat mengontrol mereka. Kemudian, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pada kenyataannya, kita mengontrol murid dengan cara mengkritik dan membuat dia merasa bersalah, berarti kita membawa mereka itu kepada orang yang merasa gagal, akan membuat murid kita itu merasa dirinya gagal.
merasa dirinya kurang, merasa dirinya buruk begitu, maka kita akan menimbulkan identitas gagal pada murid kita jika kita melakukan kontrol kita dengan mengkritik dan membuat mereka merasa bersalah. Maka di situ terjadi miskonsepsi ya Bapak Ibu yang perlu kita luruskan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sebenarnya penguatan positif atau bujukan yang bujukan kita lakukan untuk mengontrol anak kita bermanfaat. Tapi kadangkala di suatu waktu mereka menyadari bahwa bujukan kita itu sebenarnya hanya untuk mengontrol mereka, dan mereka menyadari itu terkadang mereka akan melakukan penolakan anak itu. Nah, hal buruknya juga bahwa penguatan positif itu dapat membuat mereka ketergantungan untuk melakukan sesuatu atau ketergantungan dalam berusaha. Nah, jadi Bapak Ibu, penguatan positif itu membuat mereka tergantung pada gurunya. Jadi kalau ada penguatan dia mau, dan begitu. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini kita sebagai orang dewasa meyakini dan percaya bahwa kita dapat dan harus bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak kita, atau terhadap anak murid kita, atau terhadap orang yang lebih kecil daripada kita. Padahal sebenarnya dengan kita orang dewasa memaksa anak-anak murid kita, maka akan mengajak kita atau membawa kita kepada sebuah hubungan permusuhan. Betul Bapak Ibu? Akan membawa kita ke sebuah hubungan permusuhan. Nah, itu mengenai miskonsepsi tentang kontrol, yang disebut dengan ilusi kontrol. Lanjut. Nah, kita masuk ke sini. Konsep disiplin positif dan motivasi. Pada budaya positif Bapak Ibu, kita akrab dengan yang namanya disiplin dan begitu. Nah, kita dudukkan dulu apa sih konsep disiplin itu. Nah, berasal dari bahasa Latin, disiplin itu yaitu disiplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun, nah ini yang perlu kita tekankan Bapak Ibu, dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi, nah ini yang perlu kita perhatikan, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin ini membuat anak murid kita menjadi tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Berarti disiplin ini sekarang ini lebih kepada merasa ketidaknyamanan jadinya begitu. Nah, lanjut kita kaji mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dalam lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Bapak Ibu, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu yang saya bilang tadi menurut Dr. Glaser itu bahwa teori kontrol itu menyatakan bahwa setiap perilaku manusia itu mempunyai tujuan. Sekalipun perlakuan itu tidak kita senangi, tapi itu punya tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ya, motivasi di dalam dirinya akan terbangun jika kita mengaitkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan yang universal tadi. Jika kita buat keyakinan itu kepada murid kita, maka akan timbul motivasi intrinsiknya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sehingga apabila motivasi intrinsik itu dari dirinya sendiri atau internal, dari dirinya sendiri, maka akan menggerakkan motivasi untuk mencapai tujuan mulia. Maka tujuan mulia itu akan terpenuhi dan tercipta nantinya. Nilai-nilai
kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai di sekolah ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita di sekolah sudah memasukkan nilai-nilai itu ke dalam visi dan misi kita ya Bapak Ibu, ke dalam visi dan misi sekolah kita. Dalam arti kata sekolah kita sebenarnya sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Nah, apa-apa saja nilai-nilai kebajikan yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila itu, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kemudian kita masuk teori motivasi perilaku manusia. Nah, setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia, Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru tentu kita akan mengaitkan dengan tingkah laku anak-anak didik kita. Nah, yang pertama kita lihat ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, dia akan berkata seperti ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi anak-anak itu mau patuh jika mereka merasa tidak nyaman dan takut hukuman. Jadi karena itu saja dia patuh kepada kita Bapak Ibu, karena nanti dia tidak nyaman dengan hukuman yang ada. Jadi itu masih motivasi eksternal atau motivasi ekstrinsiknya yang baru lahir. Nah, dengan apa tadi Bapak Ibu? Mereka mau melakukannya karena ada hukuman dan ketidaknyamanan. Maka ini masih bisa dikatakan motivasi Bapak Ibu, ini betul motivasi tapi masih dalam motivasi eksternal atau ekstrinsik. Kemudian pertanyaan kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, timbullah sebuah dialog di dirinya atau percakapan di dirinya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi Bapak Ibu, banyak sekarang anak-anak kita mau melakukan sesuatu karena ada sesuatu imbalan yang dia dapatkan, ada sesuatu harapan iming-iming yang kita janjikan. Jadi mereka mau melakukannya, nanti kalau kamu mau melakukannya nak ibu kasih ini, misalnya ibu kasih hadiah. Nah itu, maka anak-anak jika yang tadi nomor 1 itu dia tidak melakukannya karena takut hukuman, yang nomor 2 dia melakukannya karena ada sesuatu yang diharapkan atau imbalan, maka ini kedua-dua ini masih termasuk motivasi eksternal. Atau kita masuk ke poin ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Akan terjadi dialog, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah yang perlu kita tekankan kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Di 3 teori motivasi perilaku manusia ini kita harusnya berada di poin ketiga ini. Ya, untuk menghargai diri sendiri. Kita mengajarkan anak kita itu untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bukan karena takut hukuman ataupun bukan karena suatu imbalan, melainkan karena untuk menghargai dirinya sendiri menjadi insan atau manusia seperti apa yang mereka harapkan, begitu. Nah, inilah yang kita inginkan di anak didik kita, motivasi internal, tujuan disiplin positif, motivasi yang sudah ada dari dirinya sendiri, lahir dari dirinya sendiri, bukan karena motivasi eksternal dengan hukuman yang kita berikan atau motivasi eksternal dengan iming-iming imbalan yang kita janjikan. Kita pengennya berada di posisi ketiga. Setuju kita Bapak Ibu? Nah, kira-kira tadi pertanyaan pemantik saya tadi poin ketiga, bagaimana Ibu Supitri? Masuk Ibu Supitri kalau pertanyaan pemantik yang tadi itu bagaimana tadi Ibu Supitri? Nah ini tadi, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, dapat, tapi itu dalam jangka waktu pendek ya Bapak. Tapi dalam jangka waktu panjang ini tidak memberikan pengaruh positif bagi Ibu Supitri. Iya, tapi dalam jangka waktu pendek memberikan efek yang positif. Dari penjelasan saya tadi, berarti dapat kita simpulkan bahwa sebagai guru ada terjadi miskonsepsi kita selama ini. Barangkali termasuk saya, tapi setelah mempelajari ini baru saya sadari bahwa
Maka saya bilang tadi sangat menarik pada modul 1.4 mengenai budaya positif ini Bapak Ibu, karena disinilah paradigma yang salah terkuat, yang patut diluruskan. Maka ini patut saya diseminasikan kepada Bapak Ibu biar kita sama-sama punya tujuan yang sama dalam mendidik begitu. Nah, berdasarkan poin 3 ini terjawablah pertanyaan pemantik kita tadi bahwa pujian, ya, hadiah, iming-iming, hukuman bukan sesuatu motivasi yang baik untuk anak kita. Dia masih motivasi eksternal, ya. Ini berlaku baik dalam jangka waktu pendek, tapi tidak untuk jangka waktu panjang. Nah, yang nomor 3 ini bagus ini Bapak Ibu. Ini memang bisa melekat sampai kapanpun kepada dirinya. Jika motivasi internal itu sudah ada di dalam dirinya. Lanjut, Bapak Ibu, kita ke slide berikutnya. Yang nomor 3 tadi itu kan teori motivasi. Bagaimana? Iya. Oh, pertanyaan teman nomor 3 tadi Ibu, kan tadi Ibu Supitri ada 2 pendapat tadi Ibu. Saya bilang saya senang sekali ada perbedaan pendapat di sini, nanti akan terjawab setelah penjelasan berikutnya. Ini memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak ya Ibu ya. Tadi Ibu Supitri katanya setuju. Kita kan pertanyaan pematinya tadi setuju dan tidak setuju saja Ibu. Kata Bapak Arimis tadi tidak setuju. Nah, dari teori motivasi perilaku tadi Ibu, maka untuk pertanyaan pemantik nomor 3 tadi itu, maka tidak baik dilakukan. Tidak akan meningkatkan motivasi belajar anak. Iya, dia meningkatkan Ibu di garis bawahi, tapi dalam jangka waktu pendek. Begini Ibu, anak kita itu akan termotivasi jika kita selalu memberikan penghargaan atau iming-iming hadiah. Jika suatu saat kita sempat terlupa atau terabaikan memberikan mereka penghargaan, maka mereka akan Ibu, motivasinya itu akan turun kembali. Karena dia selalu mengharapkan itu. Sudah terbiasa oleh kita begitu. Mungkin barangkali juga sekarang tidak ada lagi nama peringkingan ya Bapak Ibu ya. Kita sekarang tidak lagi mengenal namanya peringkingan karena di dalam kajian teori perilaku motivasi itu tidak masuk. Anak itu akan tergerak jika dia dihargai, ya Bu. Tentang yang ketiga, itu kita berpendapat, kalau kami berpendapat tadi itu bisa Ya Bu, setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Pertanyaan pemantik. Iya lagi. Oke. Di sini yang jadi ada perbedaan kita sedikit di sini itu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, kan gitu saja. iya Bapak. Ada jawaban saya sendiri tadi menyatakan tidak. Tidak, iya. Ada Ada jawaban dari iya. iya, Iya. saya sangat setuju. Iya. Di sini saya mengatakan tidak. Iya. Seperti yang Ibu katakan tadi, memang itu adalah dalam jangka waktu yang pendek, itu yang pertama sekali. Iya. Yang kedua, alasan saya mengatakan itu tidak meningkatkan motivasi belajar anak, dikarenakan dengan kita memberikan penghargaan, baik itu pujian dan segala macam, itu nanti akan membuat kesenjangan sosial di dalam kelas. Mengapa saya mengatakan menjadi kesenjangan sosial di dalam kelas? Karena nanti anak yang sering mendapat penghargaan oleh teman-teman yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan, dia akan merasa minder. Sehingga nanti disitulah timbulnya kecemburuan, kesenjangan di situ. Itu yang kedua. Kalau dahulu memang sebelum saya belajar mengenai ini, mungkin sedikit saya juga paham sedikit. Kalau dulu saya memang setuju dengan penghargaan. Tetapi setelah saya belajar mengenai dari Ki Hajar Dewantara, ternyata apa yang kita lakukan selama ini memang salah. Itulah paradigma. Iya, itu mengubah paradigma lama itu ke paradigma baru ini memang sulit. Tapi itu harus kita berusaha. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Arimis. Punya punya karakteristik yang berbeda-beda. Tapi di sini kita mengkaji Bu nilai-nilai keyakinan universal. Itu tadi kata kuncinya Bu. Ini universal berarti kita tidak kita mencari generalisasi secara umum. Kalau kita bahas secara pribadi, betul sekali kata Ibu, terdapat mungkin anaknya tidak perlu kita motivasi, anaknya perlu dimotivasi. Anak ini seberapapun betul kita menguji temanya tidak masalah bagi mereka barangkali, atau mungkin anak ini berapapun kita menghukumnya
budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal. Itu kata kuncinya tadi Bu, universal. Berarti dianggap itu secara umum, secara menyeluruh itu begitu. Tidak kita mengkaji untuk beberapa orang, tapi kebanyakan. Ini yang saya sampaikan ini teori ya Ibu, tapi pada prakteknya saya sendiri pun nggak rasakan ya memang teori. Saya sebenarnya apa yang Ibu sampaikan tadi terasa juga bagi saya Ibu, maka saya bilang sebenarnya saya ambigu, saya dilema di sini karena menurut teori kita tidak dibilang salah Bu, tapi kita dibilang keliru, miskonsepsi. Nah, tunggu sebentar Ibu, saya sebentar. Nah, dia tidak juga menyangkal, dia tidak menidakkan, tidak, bukan dia bilang tidak, tapi dia bilang dia motivasi. Jika kita memberikan hukuman pada anak, dia betul motivasi. Jika kita memberikan ke anak penghargaan, dia motivasi. Tapi motivasi itu bersifat sementara, jangka pendek, bukan jangka panjang. Karena motivasi ini datang dari luar, eksternal, dari dirinya, di luar dirinya. Jika tidak ada kita yang memotivasi, barangkali mereka tidak akan melakukan itu. Jika tidak ada hukuman yang mengikat dia, maka dia mungkin akan melanggar peraturan itu. Maka dibilang motivasinya eksternal, dia motivasi tapi eksternal, masih di luar diri. Ini bisa dibilang menurut teori ini Bu, masih perlu kita perbagi dengan yang ketiga. Itu poin ketiga, perlu kita perbagi motivasi ini, kita lengkapi intinya, bukan perbagi, kita lengkapi dengan yang ketiga. Perlu kita lengkapi yaitu untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Anak-anak itu jika dia sadar diri, dia mau jadi apa, dia menghargai dirinya, maka akan timbul dialog seperti ini di dirinya. Ibu, saya akan menjadi apa ya apabila saya lakukan ini? Nah, jadi Bu, di sini kita penekanannya boleh, tidak dilarang tapi boleh karena berjangka waktu pendek. Jadi kita ditekankan poin ketiga Ibu, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Timbul dialog, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Maka inilah yang disebut dengan motivasi internal. Jika motivasi itu sudah lahir dari dalam dirinya, maka tugas kita guru pun tidak akan menjadi tugas yang sulit karena dia sudah ada dari dirinya itu. Maka nanti di sana kita akan melahirkan keyakinan-keyakinan Ibu. Ini sebenarnya cuma beranjak sampai nanti ke keyakinan. Nah, sebenarnya kalau ini diperdebatkan panjang ya Bu, tapi kita mau coba masuk ke slide berikutnya, boleh Bu? Boleh. Nah, kita Nah, ini Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif itu menanamkan motivasi yang ketiga. Nah, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Begini mungkin ilustrasinya Ibu. Si A, boleh. Si A melakukan sesuatu karena ada penghargaan, si B tidak melakukan sesuatu karena ada hanya hukuman, tapi si C melakukan sesuatu karena dia meyakininya. Nah, itu yang akan kita tanamkan ke anak kita, bukan karena eksternal, tapi karena dia yang menginginkannya seperti itu. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Lanjut ke bawah. Nah, kita masuk keyakinan keras. Ini poin kita Bapak Ibu. Sebagai guru kita harus membuat keyakinan keras bersama anak-anak kita. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Nah, itu keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ini, makanya dia berubah dari tadi menuju ke sini. Jika anak-anak itu sudah punya motivasi internal dari dirinya, dia meyakini akan sesuatu yang dilakukan itu karena dia meyakininya itu, maka ketika membuat keyakinan kelas, kita yang meminta mereka membuat apa sih peraturan yang ingin kalian lakukan di kelas ini untuk ketertiban kelas misalnya, untuk proses pembelajaran misalnya. Jadi peraturan itu datang dari mereka. Kemudian ada interaksi dua arah di situ, tidak satu arah. Kalau aturan kan kita yang bikin Bu, maka mereka kadang agak mendongkol untuk melakukannya. Jika dia mereka dapat hukuman agak mendongkol karena peraturan itu datang dari kita. Tapi kalau peraturan itu kita munculkan dari mereka, kemudian peraturan itu kita rubah ke kalimat positif, misalnya
dilarang atau jangan membuang sampah. Itu kan negatif Bapak Ibu. Kita buatkan kalimat positifnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, dari kalimat positif itu kita cari nilai kebajikan universalnya, nilai-nilai keyakinannya, yaitu kalau berkaitan dengan membuang sampah pada tempatnya, keyakinan apa yang kita yakini di situ? Kebersihan. Begitu kan Bapak Ibu? Ya, tentang kebersihan. Maka jika anak itu sendiri yang membuat peraturan itu, makanya kita minta dia yang buat aturan Ibu. Selamanya kan kita saja yang buat peraturan tanpa melibatkan mereka. Kalau sudah mereka yang membuat bilang jangan buang sampah sembarangan, kita buatkan kalimat positifnya, buang sampah pada tempatnya. Dari kalimat positif itulah kita lahirkan nilai-nilai kebajikan universalnya atau keyakinannya bahwa membuang sampah pada tempatnya itu adalah keyakinan kebersihan. Nah, kalau anak itu sudah ada di dirinya, Ibu, ini menurut Kari tadi ya Ibu, mereka akan terbiasa untuk melakukan itu tanpa ada lagi, oh anak Ibu yang rajin tolong ambil sampah nak, karena ditegur. Nah, tidak, dia tidak mau. Dan anak Ibu yang rajin itu tolong cabutin apanya nak, rumputnya di situ, karena disuruh. Tapi kalau sudah ada kaitan tidak lagi Bapak Ibu, menurut teori motivasi tadi itu, maka dia lari ke sini. Kita lanjut ke slide berikutnya Bapak Ibu. Oke, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Itu seperti yang saya bilang tadi. Mengapa tidak harus peraturan saja? Kenapa keyakinan? Karena aturan ada. Mengapa pakai keyakinan? Seperti saya bilang tadi bahwa peraturan itu dari satu pihak, dari satu arah saja. Tapi kalau keyakinan dari melibatkan interaksi dua pihak. Jadi pihak yang melanggar nanti mereka tidak akan terbebani apabila mendapatkan konsekuensinya. Maka tidak hukuman lagi namanya, tapi konsekuensi. Jika dia melanggar aturan maka jatuhnya hukuman. Tapi jika mereka melanggar keyakinan jatuhnya ke konsekuensi. Karena keyakinan itu sudah dia sendiri yakini sebelumnya. Jadi kalau mereka melanggar dia akan menerima konsekuensi namanya lagi, bukan hukuman. Maka saat mereka menerima konsekuensi mereka merasa tidak terbebani, merasa ketidaknyamanan yang selama ini dia melanggar peraturan kemudian akan hukum tidak timbul pada konsekuensi. Tidak timbul pada konsekuensi. Misalnya saat anak tidak belajar di rumah saat adanya sumatif atau PH, dia dapat nilai rendah, apakah dia main sama Bapak Ibu? Tidak, karena dia meyakini bahwa kalau mereka tidak belajar dia tentu saja nilainya rendah. Kan itu konsekuensi. Tapi kalau peraturan tidak, dia berupa hukuman. Siapa yang tidak membaca buku malam besoknya tidak boleh ujian. Nah, itu hukuman. Itu hukuman. Mereka akan merasa tidak nyaman dengan itu. Kalau besok PH tidak membaca malam, kemudian tanya ke orang tuanya, kamu tidak belajar, kamu tidak boleh ujian lagi. Nah, itu hukuman Bapak Ibu. Tapi kalau mereka meyakini mereka tidak belajar malam, kemudian dapat nilainya jelek, dia sudah tahu itu konsekuensinya. Karena sudah yakin, keyakinan itu sudah ada ya Bapak Ibu ya. Begitu kira-kira. Kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan saja? Nah, seperti itu kira-kira ilustrasinya Bapak Ibu. Nah, kita coba diskusikan yang mana merupakan keyakinan kelas dan mana yang tidak, dan mengapa. Keyakinan kelas itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan tema-tema. Mana ya kira-kira yang ya Pak? Kalau menurut saya karena A ini. Kalau A itu kalau menurut saya itu adalah peraturan. Boleh? Sementara yang B itu adalah keyakinan. Terima kasih Pak. Coba boleh bilang alasannya Pak? Di sini saya mengatakan yang A itu adalah peraturan. Karena kalau kita lihat pada A itu kesepakatan kelas katanya datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Dari kita melihat kata-katanya di situ adalah kata-kata perintah. Kemudian kalau kita lihat dari kesepakatan kelas yang B, kami guru dan murid yang saling menyayangi, berarti datang dari diri murid dan guru sendiri. Itu rasanya. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bapak. Iya Mbak, betul sekali. Saya sepakat dengan Bapak. Kenapa yang B kita katakan keyakinan, yang A tidak? Yang B itu keyakinan Bapak Ibu, yang A tidak.
tidak, karena betul kata Bapak Alimis, di A itu poin-poinnya berupa peraturan, masih dalam berupa peraturan yang terinci, yang detail, Sementara keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak, Bapak Ibu. Dia konsepnya luas, maknanya luas. Kalau kita lihat datang tepat waktu mengucapkan salam, itu kan sudah terinci, ada tindakan jelasnya. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, ada tindakan jelasnya. Sampai di bawah tertib, ada tindakan jelasnya. Coba kita lihat di samping, saling menyayangi. Dari saling menyayangi ini, kira-kira apa peraturan yang ada? Bisa saja tidak boleh bertengkar dengan teman. Itu kan tindakannya. Tindakan itu bisa kita katakan aturannya begitu. Tidak boleh bertengkar dengan teman. Maka keyakinan kelasnya dari tidak boleh bertengkar itu adalah kita itu harus saling menyayangi, begitu. Maka jika kalimatnya itu masih detail, masih konkret, artinya jelas tindakannya, maka itu peraturan. Tapi apabila peraturan itu sudah kita abstrakkan, sudah kita maknakan luas, maka itulah keyakinan. Kita saling menyayangi. Banyak di sini aturan yang terangkum di sana, Bapak Ibu. Bisa saja kita harus sopan dengan guru, dengan teman. Kita harus saling membantu, juga masuk ke sini. Saling menyayangi, karena orang yang menyayangi itu dia saling membantu, begitu. Jadi dalam satu keyakinan itu terangkum banyak kegiatan atau tindakan, begitu. Banyak, maka keyakinan kelas itu banyak Bapak Ibu. 5 cukup karena di dalam 5 itu sebenarnya sudah banyak aturan yang bisa terangkum di sana, begitu. Yang tercover dalam satu keyakinan itu. Semangat belajar, nah ini keyakinan ini. Semangat ini keyakinan. Bisa saja nanti peraturannya tidak boleh mencontoh saat ujian, maka itu sudah keyakinan semangat dalam belajar. Misalnya, banyaklah kita bisa buatkan peraturan dari kata ini. Nah kemudian peduli juga, peduli. Jadi yang B ya Ibu, bisa Ibu pahami itu mengenai keyakinan dengan peraturan. Nah yang B ini datang dari keyakinan, banyak peraturan yang bisa kita lahirkan. Sebenarnya keyakinan itu datang dari peraturan ya. Peraturan dulu sebenarnya baru lahir keyakinan. Jadi keyakinan itu merangkum peraturan. Kemudian kita lihat peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelasnya di sini tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, maka keyakinannya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan, maka keyakinannya adalah keselamatan. Jika tidak ada kekerasan di sekolah, maka keadaan keselamatan. Ada menghormati orang lain. Jika tidak melakukannya adalah kesehatan dan keselamatan. Jika kita menggunakan masker, maka kita selamat dari virus, kan begitu kira-kira. Lanjut. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang lain perlu ini dipahami pembentukan keyakinan kelas. Ini penting. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Saya bilang tadi abstrak. Dia tidak detail, tidak terinci daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maka tidak boleh kita membuat pernyataan keyakinan kelas itu negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, Bapak Ibu yang lainnya yang perlu dilakukan saat membuat keyakinan kelas, kita melibatkan warga kelas. Kalau perlu orang tua kita libatkan di sini. Ya, kalau sudah semuanya terlibat, maka tidak ada lagi yang namanya nanti jika melanggar ada hukuman tapi konsekuensi lagi namanya. Ya, jadi kalau konsekuensi mereka nyaman saja melakukannya, begitu. Lanjut. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman itu kan menyakitkan ya Bapak Ibu, yang kita melanggar aturan, misalnya melanggar hukum saja misalnya di penjara, dihukum. Hukuman juga anak dendam, betul Ibu. Dendam jadinya anak-anak selalu dihukum. Tapi kalau konsekuensi tidak. Nah, kamu kan sudah meyakini itu. Nah, konsekuensinya apa? Dia akan senang saja melakukan, tidak sakit hati sama kita, ya Bapak Ibu guru. Anak itu tidak sakit hati ke gurunya, karena dia sendiri yang membuat keyakinan itu, begitu. Itu kira-kira perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena dia sudah meyakininya. Membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Bapak Ibu, ini bedanya ya.
Mendendam kata Bu Mita tadi. Teringat-ingat ya. Terngiang-ngiang. Ya. Tadi kalau kita dengar selama ini setelah kita belajar kurikulum negara bahwa anak nggak boleh dukung, kan itu yang mispersepsi. Iya. Anak nggak boleh dukung, nggak boleh ini, nggak boleh Iya. dukung, kan gitu. Iya. Ternyata setelah kita membahas di sini, hukuman itu tetap ada, tapi tidak bentuk konsekuensi. Konsekuensi. Itu maka saya bilang tadi, tidak ada lagi yang namanya hukuman tapi konsekuensi. Sebenarnya konsekuensi itu adalah bentuk hukuman ya Bapak. Ya Ibu, sebenarnya konsekuensi itu hukumannya Bu Mita. Perbedaannya tadi kan hukuman dengan konsekuensi. Karena Pak Heri bilang tadi masih ada hukuman tapi itu konsekuensi. Makanya ada kita membuat keyakinan kelas. Jadi kalau sudah membuat keyakinan kelas kita ya itu sudah walaupun kami tidak 100 CGP apa sih ya? Iya, CGP. Tapi saya pribadi juga sudah membuat kesepakatan kelas dan Iya, bagus, betul. agama. Nah, kesepakatannya tentang tanggung jawab tadi lah. Iya. Contohnya kalau anak yang tidak membawa buku paket terus menerus bagaimana? Kalau anak tidak membuat buku paket, membawa buku paket dan iya. Baik, terima kasih Ibu Supitri. Kan jawab dibalik. Iya, baik. Katanya tadi Bu Supitri telah membuat kesepakatan kelas tentang pembelajaran agama bersama anak-anaknya. Kemudian sebelumnya saya mau tanya Ibu, apakah anak-anak dilibatkan dalam membuat kesepakatan itu atau Ibu saja yang bikinnya sendiri? Dilibatkan namanya kesepakatan. Oke, bagus, bagus. Berarti sudah melalui prosedural atau langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan pembelajaran guru agama. Boleh? Tadi apa tadi Bu keyakinannya? Tanggung jawab. Oke. Di Bu Pi katanya ada keyakinan di pembelajaran agama tentang tanggung jawab. Ternyata pada prakteknya, pada prakteknya anak itu selalu banyak bahkan. Ada satu orang anak selalu tidak membawa buku paket agamanya setiap pembelajaran agama, begitu. Kemudian, apakah akan sudah dikasihkan konsekuensinya, Ibu? Sudah dicari bersama-sama waktu itu, Bu. Bagaimana kalau yang tak bawa buku agama kita foto lalu Kirim ke grup. kirim ke grup. Sudah dicoba seperti itu. Tapi tidak jerah, gitu. Nah, bagaimana Bu? Kalau tidak kita berdirikan di depan. Baik. Di depan juga tidak membawa. Bagaimana? Iya Ibu, nanti kita akan sampai ke langkahnya ke bawah. Tapi sebelumnya saya coba kupas sedikit ya Bapak Ibu. Kan tadi sudah ada konsekuensi, bukan hukuman namanya lagi itu Bu Pit. Bukan hukuman namanya lagi konsekuensi. Kita buat kesepakatan. Iya, saya paham. Tapi tadi katanya tetap saja perlakuan sama hadir kembali. Anak-anak itu tidak membawa kembali terus gimana lagi kan begitu. Sementara kita tidak boleh memberi yang namanya hukuman. Tapi konsekuensinya sudah dilakukan. Nanti kita akan pergi ke bawah bukti, ada caranya. Ada caranya. Tapi segala upaya cara kita coba tetap saja seperti itu ya. Kita itu di luar kuasa kita lagi butuh juga kendali. Coba ini. kita meluruskan maksud bukti mungkin artinya yang konsekuensi ini sudah mulai diansur-ansur membuat diantaranya yang contohkan tadi ya Bu Pi. Mengirimkan foto ya Bu ya. Iya. Kan hukuman lagi dijatuhkan sudah konsekuensi Iya. buat Bagus Bu Pi. sama siswa. Siswanya ya. Berarti Bu Pi sudah menyerahkan yang namanya konsekuensi tadi kalau tidak di membawa buku anaknya bersepakat lagi di foto dikirimkan ke orang tuanya Bu Pi dalam WA group. Ya bagus Bu Pi, kita kasih tepuk tangan buat Bu Pi. Iya itu salah satu. Tapi tak boleh pujian itu tak boleh. Iya. Kasih juga pujian. Oh iya, pujian itu boleh, tapi tadi saya tidak boleh, tidak bilang tadi tidak boleh ya Bapaknya. Boleh, tapi itu motivasi eksternal bersifat sementara jangka panjang. Mungkin Bu Pi bilang ya tepuk tangan buat Bu Pi senang, tapi sekarang saja. Iya, tidak boleh. Bagus. Ibu, Boleh. bukan tidak boleh. Saya luruskan miskonsepsinya, bukan tidak boleh, tapi menurut kajian teori motivasi perilaku lebih baik kita di poin ketiga. Tidak dibilang tidak boleh, Bu Kepala, boleh, tapi itu masih motivasi eksternal. Artinya dari luar baru kita pengen anak itu memang motivasi dari dirinya. Nah, salah satu bentuk hukuman dan pujian itu adalah masih eksternal Bu, gitu ya Bu. Mulai dari eksternal baru menuju ke internal. Maka begitu susunannya dari eksternal dulu, maka ke internal. Bu Pi jangan
kan tidak boleh apa tadi? Tidak setuju. Eksternal. Itu kan pernyataan pemantik Ibu untuk menuju ke materi ini. Nah, maka dari pertanyaan pemantik itu timbullah tidak setuju Pak Eri, bisa jadi karena itu alasannya. Ini bukan ilmu pasti ini Bu. Ini sebetulnya ini penerapan saja ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu kita bisa fleksibel. Tapi hukuman dan hukuman namanya ya Bapak Ibu konsekuensi. Boleh memberikan konsekuensi, boleh memberikan penghargaan baik itu berupa benda atau verbal boleh, tidak dilarang. Betul kata Ibu Kepala karena manusia itu berbeda. Kadang dia butuh penghargaan, dia butuh dorongan eksternal kata Ibu biar tumbuh internal listrik. Seperti kami saja jadi CGP kalau nggak didorong itu nggak mungkin kami masuk atau ya Bu ya. Iya, tapi teori pun tidak menyangkal itu kan saya sudah bilang tadi teori tidak menyangkal tapi dia berurutan. Kalau ini masih eksternal, ini eksternal dan ini yang internal, ini yang bagus. Berarti ada yang bagus dan ada yang lebih bagus daripada yang bagus begitu. Tapi kalau kita kombinasikan ketiga-tiganya it's okay, nggak masalah. Maka saya bilang ini bukan sesuatu hukum pasti karena ini penerapan saja. Ya, berarti dalam penerapan bisa fleksibilitasan bisa kita pakai di sini. Baik Bapak Ibu, kita sama-sama mengkaji ini, kita tinggalkan itu. Tindakan guru kita bedakan ini hukuman atau konsekuensi. Kita membedakan hukuman atau konsekuensi lagi. Mencatat 100 kali. Maksudnya begini ya Bapak Ibu. Anak kita terlambat ke sekolah. Saya pernah dulu mencobakan. Kamu terlambat, bukan terlambat, tidak membuat PR dulu. Coba buat di buku tulis kamu 2 lembar tulis. Saya akan membuat PR lagi. Saya akan membuat PR. Saya kira itu akan membuat hal perubahan sikap yang positif. Ternyata tidak. Maka ini apa yang kita hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira bagaimana Pak olahraga? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas dengan yang telah dicoret-coret. Nah, kalau ini gimana? Mengganti kertas tugas dengan yang telah dicoret-coret. Ini baru konsekuensi Ibu. Karena ini konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nah, mereka mengganti kertas tugas temanya karena memang tanggung jawab ada keinginan tadi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi itu bukan? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Nah, kita coba perhatikan yang ini, Bapak Ibu. Ke sini kita lihat ini Bapak Ibu. Poin 1 hukuman, terakhir konsekuensi. Kenapa Bu Anita aja? Konsekuensi yang pertama, Iya. lari sekeliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit karena pelajarannya PJOK. Iya. Kalau yang ini tadi karena murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini hukuman. Hukuman karena tidak sesuai. Oke, tidak sesuai dengan konteksnya. Ya, baik, terima kasih Bu Anita aja. Atau bisa juga kita bilang kalau di hukuman tidak ada time out-nya. Kalau di dalam konsekuensi ada time out-nya. Time out-nya maksudnya begini. Jika di pembelajaran PJOK, jika terlambat 10 menit. Jika anak itu tidak terlambat 10 menit, maka tidak mendapat konsekuensi. Tidak mendapatkan konsekuensi. Kalau di sini kan tidak jelas, murid diminta push up 15 kali tidak menggunakan masker di sekolah. Ya, ini tidak ada take out-nya. Karena ya take out-nya tidak ada. Karena ini PJOK, berarti PJOK Ya, membuat kegiatan kelas PJOK, betul. Karena ini adalah kegiatan kelas PJOK. Terima kasih Bu Anita Ajil. Sedikit lagi kita masuk kebutuhan dasar manusia. Teori kontrol ini berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kenapa tadi Glaser bilang bahwa teori kontrol itu adalah perilaku manusia memiliki tujuan. Setiap perilaku manusia memiliki tujuan terlepas apa perilaku itu disukai atau tidak. Artinya menurut kita salah, tapi perilaku itu punya tujuan. Nah, berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kita manusia memiliki kebutuhan dasar, butuh kasih sayang bisa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup. Bukti, misalnya tadi anak Bupi tadi yang tidak membawa buku tadi mungkin ada kebutuhan dasarnya yang mungkin belum terpenuhi sama kita barangkali. Jadi teori tadi Bupi berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia ini. Nah, kita kadang marah-marah sama anak. Istilah anak itu usil ke temannya. Sebentar-sebentar temannya menangis, sebentar-sebentar temannya berteriak karena dia. Ternyata setelah ditanya dalam segitiga
segitiga restitusi Bu Pi, maka tadi segitiga restitusi jawaban Bu Pi tadi. Ditanya di segitiga restitusi terlihat nanti kebutuhan mana yang tidak terpenuhi oleh anak kita di antara 5 ini. Ternyata menurut Bu Pi kalau anak usul itu kebutuhan mananya yang tidak terpenuhi itu? Apakah kasih sayang bisa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kebebasan atau kesenangan? Kalau anak usul itu kebutuhan mananya kira-kira yang belum terpenuhi, artinya dia usil. Menurut saya, menurut Iya Bu. tergantung nanti jawabannya ketika kita bahas. Iya. Seandainya jawabannya nanti Jawabannya karena dia lapar, dia hasil, atau karena dia itu bertahan hidup. Umpamanya kalau kita dia tanya anak itu, mungkin dia usul kepada temannya karena ingin diperhatikan oleh gurunya, berarti Kasih sayang. Iya, dia butuh kasih sayang. Kalau jawabannya misalnya dia usil kepada temannya yang sedang makan, umpamanya dia ingin minta makanan temannya, berarti dia Kebutuhan butuh bertahan hidup, bertahan hidupnya yang belum terpenuhi. Bertahan hidup kan sandang pada papan. Ya, terima kasih Bu Wati atas penjelasannya, betul sekali yang disampaikan Ibu Wati. Tergantung jawaban anak itu, maka kita bisa mengidentifikasi kebutuhan mana yang belum terpenuhi dari anak murid kita. Ibu bilang tadi yang tak bawa buku, mungkin di sini yang tidak terpenuhi, mungkin perhatian atau kasih sayangnya. Tak ada Ibu bilang usil-usil. Terima kasih Bu Pi. Saya tadi tidak bilang Bu Pi bilang usil tidak, tapi saya membuat contoh tadi. Jika ada anak usil ke temannya, kita kan selalu bilang anak nakal. Jangan selalu kita bilang dulu, kita judge mereka, kita labeli mereka dengan anak nakal. Mungkin ada dari 5 kebutuhan dasar manusia belum terpenuhi di dirinya. Maka tadi saya tanya, kata Bupati tergantung dari jawaban anak. Maka saya tanya, kalau Bu Pi anak usil ada jawabannya, mungkin pernah Bu Pi ada jawaban lain, misalnya kenapa kamu selalu mengerjai temannya atau musuh temannya? Karena saya suka Bu, kan ada jawabannya begitu ya Bu Bupati. Ya saya suka Bu, suka-suka saya lah Bu. Berarti kesenangannya belum kita penuhi Bang. Makanya saya di Senang Bu Pi selalu membuat mereka senang dulu. Hampir kadang 20 menit untuk bersenang-senang dulu. Karena dari awal anak sudah nyaman, nanti untuk pembelajaran mereka akan senang juga begitu. Nah itu 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita perhatikan kepada anak didik kita, Bapak Ibu, sebelum kita melabeli mereka dengan judge atau penghakiman yang nakal lah, usil lah, atau yang lainnya. Kita lanjut. Kita lihat kasus ini sebentar. Ibu Amar, guru wali kelas 6 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 6 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, kita usah kaji dalam-dalam, kira-kira di sini bisa kita simpulkan kebutuhan apa kira-kira yang tidak terpenuhi oleh si Doni, Bapak Ibu. Dia meminta dengan paksa, kebutuhan apa kira-kira Bu Dita yang belum terpenuhi oleh si Doni sehingga dia selalu meminta paksa makanan. Jadi didapatkan pengaduan oleh teman-temannya Ibu, si Doni itu suka mengambil makanan paksa Bu. Sementara kita tidak bertanya, maka kita label mereka anak nakal. Kamu anak nakal, suka ngambil makanan teman. Padahal kita belum menanya. Ternyata setelah ditanya, Doni itu lapar tak bawa bekal lihat teman, timbullah keinginannya untuk mengambil paksa. Berarti Bapak Ibu sebelum kita melabel tanya dulu. Kalau begitu kan ada nanti penyelesaian yang kita bisa berikan, ya. Nanti kita akan beranjak ke segitiga restitusi. Maka itulah berarti kalau di sini bisa kita simpulkan dia tidak terpenuhi kebutuhan bertahan hidup. Kita masuk ke posisi 5 posisi kontrol. Ini kita sebagai guru Bapak Ibu, kita memiliki 5 posisi kontrol. Karena kita tadi sudah membahas mengenai kontrol, maka kita sebagai guru pun ada posisi kontrol kita 5, yaitu posisi kontrol. Sebenarnya ini nanti kalau di debat ini banyak juga nanti terjadi perbedaan persilangan pendapat di sini ya Bapak Ibu. Kita posisi penghukum itu kita pertama. Posisi membuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Nah, kemudian identitas gagal ada pada posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jika kita berada posisi ini, maka kita akan menimbulkan identitas gagal terhadap anak-anak kita. Identitas berhasil atau sukses berada
tiga ini, teman, pemantau, dan manajer. Tapi sebenarnya kita kombinasi ini ya, Bapak Ibu. Dulu sebelum belajar ini saya semuanya menerapkan posisi kontrol kelima-limanya. Tapi sekarang setelah saya pelajari ternyata lebih baik pada posisi manajer, itu lebih baik. Tapi kalaupun mau kombinasikanlah yang tiga ini, teman, pemantau, dan manajer. Tapi yang dua ini merupakan posisi kontrol untuk menghasilkan identitas gagal terhadap anak murid kita. Nah, itu dia 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau, teman, dan manajer. Ini kita lihat di mana posisi, karena untuk menentukan posisi kontrol kita itu tergantung juga dengan gaya bacaan, gaya berbicara kita, bahasa yang kita gunakan. Misal begini Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira Bu Dita itu posisi kontrolnya di mana? Bu Dita lihat nada saya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, bagus Bu Dita. Penghukum itu merupakan posisi kontrol penghukum karena ada nada suara yang tinggi yang mengandung emosi di sana. Kemudian, Ibu kecewa sekali dengan kamu ini. Kok kamu bisa seperti itu? Malu Ibu nak. Nah itu pembuat merasa bersalah. Nadanya itu lembut, ya. Nadanya lembut Bapak Ibu. Tapi mendalam. Jadi anakku merasa bersalah. Gara-gara kamu tidak bawa buku nak. Ibu, gara-gara kamu tidak pakai seragam nak, Ibu dimarahi sama Ibu kepala, misalnya begitu. Ada anak-anak dia, kita yang jadi salah sama orang lain kan begitu. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya, baru penghukum dengan nada keras, ada emosi di sana. Ayolah, lakukan demi Ibu. Ya, mau kan? Kamu melakukannya demi ayolah. Nah itu teman, Bapak Ibu. Terkait posisi kontrol manajer tadi, maka disitulah penyelesaian masalah terbaik yang harus kita lakukan terhadap kesalahan-kesalahan atau perilaku-perilaku anak didik kita yang tidak sesuai. Maka itulah kita sebut dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi berfokus pada penyelesaian seseorang murid atau anak yang membuat kesalahan, dan pendekatannya digunakan untuk membantu murid atau anak menjadi bertanggung jawab, mandiri, dan kuat. Jadi jika ada kita menemukan permasalahan terhadap anak kita harus ada dulu di posisi kontrol manajer. Nah, untuk menciptakan posisi kontrol manajer kita perlu menerapkan restitusi. Nah, restitusi itu tadi kita tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita mencari penyelesaian masalah. Lanjut. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu ciri-ciri restitusi. Kalau penghukuman kan tidak, kita akan menebus kesalahan. Kamu dihukum karena kamu salah ini. Restitusi tidak, dia bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kita akan mengadakan negosiasi atau tawaran kepada anak kita yang kalau mereka mau akan menjadi hal yang lebih bagus dalam segitiga restitusi. Nah, kita tidak bisa memaksakan di sini. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita tidak melihat tindakannya yang salah, tapi kita akan menggali karakter mana yang harus mereka perbaiki. Tentu dengan pengenalan dulu. Kita cari identitasnya nanti dulu. Kenapa dibilang dia itu salah begitu. Kemudian restitusi fokus pada solusi, maka kita akan mencari penyelesaian masalah, bukan siapa yang salah, siapa yang benar, tapi penyelesaian masalah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada validasi, ada menstabilkan identitas dulu, kemudian kita validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, pertanyaan yang mungkin kita sampaikan atau ucapkan kepada anak kita saat kita menstabilkan identitas seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan.
Karena kenyataannya memang Bapak Ibu sebagai manusia tidak luput dari yang namanya salah. Kita stabilkan identitasnya dulu biar mereka tidak menjadi orang yang merasa gagal begitu. Biar tidak timbul identitas gagal di dirinya. Kemudian kita validasi tindakannya yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tentu anak-anak itu sesuai teori kontrol tadi menurut Glaser, setiap tindakan yang dilakukan oleh anak-anak itu memiliki tujuan terlepas dari tindakan itu salah atau benar, kan begitu. Maka walaupun salah kita tanya apa alasannya. Alasannya itu nanti yang kita hubungkan dengan kebutuhan dasarnya tadi mungkin yang belum terpenuhi, begitu. Kemudian kamu tentu punya alasan sudah tadi ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, begitu? Kita tawarkan cara. Ada enggak cara kamu yang lebih baik daripada melakukan itu misalnya? Maka tadi segitiga restitusi, tawaran bukan paksaan, begitu. Lanjut menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Karena tadi sudah kita bahas mengenai keyakinan kelas. Jika anak itu sudah membuat keyakinan kelas, maka mereka akan timbul motivasi intrinsik di dirinya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah ini tadi ya, motivasi intrinsik. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kan begitu. Dia akan menemukan jati dirinya sendiri nanti saat kita mencoba menghubungkan tingkah lakunya dengan keyakinan kelas. Akan menyadari sendiri. Tidak perlu kita bilang kamu salah, kamu begini. Dia akan menghubungkan sendiri perilakunya dengan kita hubungkan ke keyakinan kelas. Karena dia sendiri yang membuat keyakinan kelas. Maka dia sendiri akan menyadarinya. Tidak perlu kita menjudge-nya, begitu. Kita langsung saja ke videonya Bapak Ibu. Satu buah video akan saya perlihatkan sebagai bentuk segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah jelaskan ada 3 hal kegiatan terkait segitiga restitusi yang harus kita terapkan dalam kontrol manajer kita ya. Nah, ini saya tampilkan video segitiga restitusi yang telah saya lakukan terhadap anak murid saya yang waktu itu bermasalah dengan temannya bertengkar di WC. Kita bisa lihat praktek nyata segitiga restitusi itu kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Mari kita saksikan bersama-sama. Kita langsung ke video saja Bapak Ibu. Ibu yakin sekali tadi saat Kio dan Kiki berkelahi di WC pasti ada alasan. Nah, Kiki apa alasannya kenapa Kiki berkelahi? Saya mau sama saya sekarang masuk saya begitu ya. Di WC ya, karena kamu berdua berusaha untuk membela diri dan mempertahankan
mempertahankan diri dan membela diri itu hal yang wajar saja, hal yang penting kita lakukan ya. Tapi di situasi tadi tentu ada hal yang lebih baik yang bisa Siti dan Vicky lakukan. Betul? Nah, kira-kira apa itu? Bersabar, iya ya Tio? Iya, bersabar harusnya tadi ya. Kita sudah membuat keyakinan kelas, betul? Di kira-kira keyakinan kelas mana yang berkaitan dengan situasi? Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Poin ya? Menghargai orang lain ya? Iya, menghargai orang lain. Nah, kamu berdua meyakini tidak keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Hal apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saling memaafkan kita apa yang telah dilakukan. Iya juga. Nah, sekarang setelah melakukan dialog ini, bagaimana perasaan sendiri? Senang juga. Senang juga. Lega. Oh, tidak marah lagi. Jadi dia sudah tidak marah lagi, sudah saling memaafkan. Iya. Jadi maksudnya kamu harus berbuat yang terbaik, harus berpedoman kepada keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Bayati, murid kelas 6 SDN 05 Padangkati. Tadi saya dipanggil Bu Farawati karena saya telah berkelahi dengan tema USN. Kami mencari solusi dan kesalahan yang kami lakukan dengan restitusi. Saat melakukan restitusi, saya merasa dihargai dan sangat senang sekali. Terima kasih Bu Farawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu sebuah video yang telah saya lakukan dalam praktek segitiga restitusi bersama 2 orang anak waktu itu bermasalah. Nah, jawaban Bu Pi tadi bisa dilakukan penyelesaiannya dengan segitiga restitusi ya Bu Pi. Mudah-mudahan dengan segitiga restitusi maka posisi kontrol kita sebagai manajer tadi dapat terlaksana dengan baik. Kemudian posisi 5 kebutuhan dasar anak kita dapat kita pahami juga dengan baik. Baik Bapak Ibu, itulah materi desiminasi saya pada kesempatan ini terkait budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dengan mempelajari budaya positif tadi kita dapat meluruskan miskonsepsi atau kekeliruan yang selama ini terjadi di dalam menegakkan kedisiplinan di sekolah kita. Dan Bapak Ibu, harapan saya semoga kita dapat merubah paradigma lama kita menjadi paradigma baru demi masa depan peserta didik kita yang lebih baik dan demi tujuan pendidikan yang berkualitas. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya, kolaborasinya, atas pertanyaan dan sumbangsi pendapatnya selama diseminasi penyampaian atau penyebaran informasi mengenai budaya positif tadi. Sudah bersemangat, tetap fokus dan selalu memberikan nilai-nilai positif bagi kita bersama. Baik Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses penulisan peraturan kelas yang berasal dari siswa kelas 6. Hai anak-anak, ini peraturan yang kalian buat tadi, yang kita buat bersama-sama tadi, masih banyak dalam kalimat negatif, seperti jangan membuang sampah dalam kelas. Semuanya ini yang kalimat negatif kita konversikan, kita rubah ke kalimat positif. Dapatlah ini seperti rukun sesama teman, jujur, melaksanakan piket sesuai jadwal, buang sampah pada tempatnya, minta izin bergiliran, menghargai satu sama lain, datang tepat waktu, apa lagi?
pakai positif. Dari kalimat positif ini kita carikan nilai kebajikan atau keyakinannya. Misal nomor 1 kita tidak usah banyak-banyak, 5 saja cukup keyakinan kelas kita. Yang penting kita bisa menerapkannya. Nah, misal rukun sesama teman. Kalau rukun sesama teman, nilai kebajikan atau nilai keyakinan apa yang bisa kita ambil? Saling ngapain? Menghormati dan menghargai. Nah, berarti bisa kita buat keyakinannya menghargai orang lain.